Halo, selamat malam teman-teman semua. Welcome to day 6 ya. Ini udah hari ke-6. Hari ke-6 Survival to Mastery Forex in Action. Siap, teman-teman, saya tunggu. Ada beberapa mungkin yang belum hadir. 99 yang hadir udah. Teman-teman, gimana kabarnya hari ke-6? Tadi pagi siapa yang nonton live saya di Instagram? Coba komen. Yang nonton live saya di Instagram tadi pagi. Jadi tadi pagi saya ada live di Instagram bahas beberapa hal ya. Kalau teman-teman ada yang belum nonton, highly recommend teman-teman nonton live-nya di Instagram. Saya Mas ulangannya. Siapin martabak biar gak ngebul. Kalau siapin martabak jadinya gembul Mas Rifki. Oke, teman-teman bisa dengar suara saya oke, semuanya oke. Sekarang kita akan masuk ke day 6. Nah, teman-teman sebaiknya siapin catatan ya seperti biasa karena hari ini materinya sangat penting. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang order flow. Jadi ini adalah salah satu bagian paling penting dari semua materi ini. Jadi ini kemarin kita udah bahas auto climate, kita udah baca auto climate, besok saya kasih tugas untuk auto climate. Kita udah bahas ini kemarin. Hari ini kita akan bahas order flow. $106 ya, masih naik terus. Biasanya nonton 100 lebih, 120-an kayaknya. Ini ada beberapa yang belum hadir. Gurih. Salfok sama gitarnya, Mas. Mana gitarnya? Oke. Teman-teman, hari ini saya bahas order flow. Jadi bagi teman-teman yang tadi pagi nonton webinar, nonton live saya di Instagram, teman-teman akan udah dapat sedikit gambaran tentang order flow. Dan hari ini kita akan bahas lebih detail tentang order flow. Jadi order flow itu apa sih teman-teman? Order flow itu merefer kepada continuous proses di mana buy dan sell order tiket keluar dan masuk dari specific market. Jadi proses di mana buy tiket itu order tiket kita, buy dan sell order tiket kita keluar dan masuk ke market itu namanya order flow. Jadi order flow ini adalah bagian generik dari, ini adalah definisi generiknya dari order flow. Nah, nanti kita akan jelasin, saya akan kasih gambaran supaya teman-teman dapat pemahaman yang benar tentang order flow, karena ini yang paling penting teman-teman. Ini adalah inti dari materi hari ini. Inti dari semua kelas kita. Nanti kita akan pengen fokus sama order flow. Jadi, misalnya gini, ketika saya mau trading ya, saya mau beli euro USD gitu. Ketika saya klik buy euro di harga tertentu, maka order buy saya akan dikirim ke market. Nah, prosesnya dikirim ke market lewat internet gitu ya, sampai akhirnya nyampe ke suatu tempat. Kalau kita trading spot forex berarti nyampe ke interbank gitu ya. Kalau kita trading future atau stock, dia akan nyampe ke exchange, misalnya ke CME, ke New York Stock Exchange, dan lain sebagainya. Jadi ketika saya klik buy, order saya dikirim ke market. Di saat yang sama di belahan dunia lain ada orang yang klik sell juga. Nah, kalau transaksi saya, harga buy saya dan harga sell saya ketemu, maka saya ketemu pasangan namanya filled order gitu ya. Jadi misalnya saya mau beli saham ABC di harga $5, begitu saya klik buy di harga $5, maka order tiket saya, transaksi saya akan dikirim ke market. Gitu ya. Begitu dikirim ke market, di belahan dunia lain ada orang ngetik sell, saham ABC di harga $5, maka transaksi saya ketemu di market. Nah, proses keluar masuknya order itu namanya order flow. Gampangnya gitu. Nah, marketnya itu tergantung dari aset yang kita transaksikan. Jadi kalau stock atau future dia di exchange, kalau spot forex berarti ke interbank. Kemarin kita udah bahas, spot forex ini pakai interbank feed. Nah, dilihat dari apakah transaksi tadi, order tiket tadi ketemu counterparty-nya, order itu akan dieksekusi atau di-cancel. Nah, contoh tadi, kalau saya pengen beli saham ABC di harga $5, dan di saat yang sama ada orang lain jual saham ABC di harga $5, maka transaksi saya ketemu. Nah, ketika ketemu, maka tereksekusi, namanya filled order, namanya execute. Nah, sedangkan kalau misalnya saya mau beli di harga $5, tetapi nggak ada orang yang muncul di harga $5, maka transaksi saya ke pending. Nah, ketika pending tadi, pada akhirnya bisa tereksekusi di waktu-waktu tertentu, atau saya bisa cancel.
Misalnya saya mau beli saham ABC di harga $5, tapi nggak ada orang yang mau jual saham ABC di harga $5. Ketika saya mau beli, nggak ada orang yang mau jual, ya saya nunggu kan gitu ya. Saya jadi pending order gitu. Ketika lama-lama kok nggak nyampe-nyampe $5 harganya, bisa jadi saya cancel. Oh, nggak usah lah, saya akan ganti harga gitu ya. Makanya ketika saya ganti harga, maka akan saya cancel. Nah, fully execute order, order yang ketemu pasangannya kita sebut dengan filled orders. Sedangkan order yang masih nunggu, yang belum ketemu pasangannya, itu disebut dengan unfilled order, di mana unfilled order nantinya bisa di cancel gitu ya. Jadi unfilled order ini ada potensi untuk di cancel. Jadi sampai di sini teman-teman ada pertanyaan seputar filled order dan unfilled order. Jadi order flow adalah proses di mana tiket kita suaranya hilang. Teman-teman bisa dengar saya, suaranya aman ya. Nah, jadi order flow tadi adalah proses di mana buy dan sell order tiket kita, tiket entry kita, kan ketika teman-teman beli atau jual kan ada order ID-nya, itu dikirim ke market, keluar masuk ke market. Nah, yang dimaksud keluar ya kalau saya cancel, ketika saya cancel berarti ordernya keluar dari market, ketika saya kirim ordernya masuk ke market. Nah, balik lagi nih bagian paling pentingnya teman-teman perlu pahami, kalau ordernya ketemu pasangan namanya filled order, kalau dia tidak ketemu pasangan maka dia masih menunggu namanya unfilled order. Unfilled order bisa jadi cancel di kemudian hari. Kalau teman-teman nonton yang saya bahas tadi pagi di live Instagram, saya bahas biasanya tentang rumah. Misalnya di Purwokerto ini ada satu perumahan gitu yang paling mahal, misalnya apa? Misalnya Taman Anggrek gitu ya. Misalnya Taman Anggrek adalah salah satu perumahan yang paling mahal di sana. Ya, ada orang yang pengen jual rumah di Taman Anggrek, ada orang yang pengen beli rumah di Taman Anggrek. Nah, kalau ada yang mau pengen beli rumah di harga Taman Anggrek, dia beli di 1 miliar, dia maunya, terus ada orang yang mau jual di harga 1 miliar, maka transaksinya ketemu. Namanya filled order. Tapi ketika ada orang yang mau beli di harga 1 miliar misalnya, tapi nggak ada orang yang mau jual di harga 1 miliar. Orang yang maunya jualnya 1,2, orang maunya beli 1 miliar. Nah, karena yang jual maunya 1,2, yang beli maunya 1, dia nggak ketemu. Dua-duanya pending. Sampai kapan? Sampai ada orang yang mau beli di harga 1,2 miliar, atau orang yang 1 miliar cancel harganya di 1M dan dia ngebid di 1,2M. Itu namanya unfilled order. Kalau dia belum ketemu pasangan namanya unfilled, kalau sudah ketemu, sudah tereksekusi namanya filled order. Mas, dengan kata yang lain itu bookingan harga kah? Jadi bookingan harga. Jadi kalau tergantung definisi bookingan harga apa. Bookingan harga itu ya teman-teman mau beli tapi belum dapat pasangan, namanya unfilled order. Jadi kalau kita di trading nanti kita belum masuk ya ke tipe-tipe order, nanti ada limit order, ada stop order dan segala macamnya. Tapi salah satunya nanti akan kita pakai adalah limit order. Limit order itu saya mau beli kalau harganya sekian, jadi kita ngebid. Jadi misalnya ada barang nih, ada barang mau dijual atau apapun ya teman-teman, kan kita kan punya harga yang pengen kita beli, ada harga yang pengen orang jual gitu ya. Jadi kalau kita mau beli kita ngebid, kalau orang mau jual dia asking. Makanya di trading itu namanya harganya dua, ada bid sama ask. Nah, ask itu ada banyak orang asking, ada banyak orang ngebid. Nah, biasanya yang ketemu adalah bid sama ask yang harganya sama dia ketemu. Sisanya akan ditumpuk. Jadi kayak bentar. Saya bikinin ini biar gampang ya. Gitu ya. Jadi kan ini dibagi dua, di sini ada seller ya, ada asking gitu ya. Sedangkan di sini ada yang ngebid gitu ya. Semakin ke bawah biasanya semakin murah. Semakin ke atas semakin mahal gitu ya. Nah, semakin ke atas semakin mahal biasanya semakin banyak pending ordernya di atas, semakin ke bawah semakin banyak pending ordernya gitu ya. Kenapa gitu ya? Iya, semakin murah harganya semakin banyak orang yang mau beli, semakin turun semakin di bawah harganya semakin banyak pending ordernya kan gitu ya. Semakin mahal harga semakin banyak orang mau jual. Sama, nah misalnya ini ada orang yang mau jual, ada yang mau beli, nah pembeli sama penjual yang harganya ketemu sepakat maka dia ketemu gitu. Dia terjadi transaksi gitu. Nah, sisanya yang belum ke-fill ya dia nunggu. Nah, kalau misalnya ini adalah saham ABC tadi seperti yang saya ceritain. Saham ABC gitu, biar gampang ya ABC. Nah, misalnya harga sahamnya sekarang $10 gitu ya. Ya udah, ada yang mau beli di harga $10, ada yang mau jual di harga $10. Di sini ada yang mau beli, misalnya ada yang mau beli di harga $7, ada yang mau beli harga $6, ada yang mau beli di harga 5 gitu ya, ada yang mau beli di harga $3 gitu. Nah, biasanya semakin ke bawah semakin banyak pembelinya. Nah, di atas kan juga gitu, ada yang pengen jual di harga 10 kan di sini ada yang mau 11 gitu ya. Ada yang mau 12, ada yang mau 13 dan seterusnya, ada yang mau 17 gitu ya. Nah, semakin tinggi harganya biasanya semakin banyak sellernya kan gitu ya.
semakin rendah harganya, semakin banyak bayarnya kan gitu. Nah, ya yang ketika ketemu misalnya di sini ada yang mau 10, di sini ada yang mau 10, maka dia ketemu, dia fill gitu. Nah, misalnya yang 10 habis nih, tinggal mana yang mau ngebid. Kalau misalnya 10 habis ternyata demand-nya tinggi, maka yang ini akan ikutan ngebid 11. Yang 10 habis dia naik harganya ke 11, 12 dan seterusnya. Jadi sesimpel itu. Tapi sebenarnya kita belum masuk ke sana, kita bahas dulu bahwasanya orang yang jadi kita ngomongin order. Jadi kita setiap kali orang mau beli kan orang pengen belinya di harga berapa dia tentuin harganya. Karena kita nggak buy now atau sell now. Ada juga orang yang buy now atau sell now. Kalau orang buy now, misalnya saya mau beli euro sekarang gitu, berarti saya akan dikasih harga AX terbaik. Saya akan ketemu sama seller yang mau jual paling murah. Ketika orang bilang mau jual yen sekarang gitu, dia akan ketemu sama the best bid. Dia akan ketemu sama bid yang terbaik. Jadi kalau dia instant execution gitu ya. Kayak misalnya teman-teman datang ke pasar gitu ya, atau jangan pasar deh. Ya tadi, sama. Kalau teman-teman misalnya mau beli rumah kan, yang jual rumah maunya harga berapa, yang mau beli maunya harga berapa. Sampai dia ketemu, dia akan sama-sama pending. Kecuali ada orang datang, saya mau beli sekarang, berapapun harganya sama bayar ya. Kalau dia ngomong berapapun harganya saya bayar, dia akan dapetin harga sell, harga asking yang paling rendah biasanya yang diambilkan gitu ya. Kalau dia mau jual berapapun, siapa yang mau beli, pokoknya saya mau butuh duitnya nih, saya mau jual sekarang, maka dia akan dapetin bid terbaik gitu. Oke. UFO itu bisa dilihat di DOM ya Mas? Enggak sih. Unfill order yang kita masuk tuh nggak kelihatan di DOM atau depth of market atau matrix. Jadi di DOM itu kan nggak semua transaksi dimunculin di DOM, hanya sebagian aja yang muncul di DOM. Kalau di saham ketika antri jual, walau harga pasar sudah sama dengan harga jual, tapi kita belum tentu saham kita laku karena tergantung antrian. Sedangkan di forex umumnya di harga yang sama kita bisa langsung kena, apa bukan karena LP telan semua order. Ya karena memang beda sih, beda liquidity-nya. Kalau forex kan memang size-nya gede banget. Jadi karena size-nya gede banget, jadi hampir selalu ada orang yang jual di harga yang kita mau beli gitu ya. Jadi transaksinya kan beda jauh. Kalau saham kan kita ngomongin transaksi forex itu kayak 35 kali lebih besar daripada New York Stock Exchange sama Nasdaq digabungin jadi satu gitu ya. Jadi memang size-nya gede. Oke, pertanyaan apakah LP telan semua order kita ya? Seperti yang saya bahas tadi pagi, ketika beli dan jual biasanya ketika kita klik buy now kan tergantung brokernya. Kalau brokernya bandar dia makan sendiri kan gitu. Kalau brokernya tidak bandar berarti dia akan dilempar ke liquidity provider. Tapi karena volumenya sangat besar, kita mau beli di harga berapun selalu ke fill. Kedua, karena memang kita juga nggak gede belinya. Kalau kita belinya sangat-sangat banyak, ya kita nggak akan ke fill semua, teman-teman. Kalau teman-teman cuma beli 1 lot, 5 lot, 10 lot, ya pasti ke fill semua. Karena transaksi forex kan 5,3 triliun US dollar per hari kan gitu ya. Jadi 5,3 triliun dolar ya. Per hari, bukan per bulan, bukan per tahun. Jadi kalau kita yang buy ya pasti kena semua. Tetapi ketika institusi dia mau beli di satu harga, pasti pembelinya atau penjualnya nggak akan cukup untuk memenuhi semua order dia. Jadi nggak akan dapat semua. Tapi kalau di spot forex kemungkinan besar dapat semua gitu ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Ini ada masuk pembahasan belakang. Berarti unfill order yang jumlahnya besar bisa jadi magnet harga untuk menuju area. Enggak, unfill order kan bukan magnet, teman-teman. Jadi unfill order bukan magnet. Magnet dalam artian narik harga ya. Unfill order tuh yang jadi magnet nanti kan institusi akan melakukan apapun supaya ordernya terpenuhi kan gitu ya, dengan cara ngasih berita, ngasih katalis segala macam. Tapi kata-kata magnet itu tidak tepat menurut saya karena UFO itu nggak narik harga. Hanya karena saya punya buy limit di bawah kan bukan berarti harga akan turun ke tempat saya. Bisa jadi buy limit saya nggak ke-fill, dia akan naik terus. Nah, teman-teman bisa nonton video saya di YouTube judulnya area buy dan area sell itu bukan magnet. Oke. Ini ada pertanyaan, karena forex itu decentralized, banyak broker dan LP harga di tiap broker beda, siapa yang menentukan harga naik atau turun? Yang menentukan harga naik atau turun ya supply and demand, teman-teman. Supply and demand. Jadi sama kayak misalnya di centralized market kan bukan exchange yang menentukan harga kan, yang menentukan harganya ya permintaan dan penawaran kan gitu. Cuman centralized harganya satu seluruh dunia karena semua orang beli di tempat yang sama. Gitu.
Jadi nggak ada satu orang yang bisa nyebutin ke kita berapa harga euro, tergantung dari bank di tempat yang kita pakai. Sama kayak teman-teman trading Bitcoin lah. Trading Bitcoin beda exchange, harganya beda gitu. Pada akhirnya yang memutuskan harganya ya supply and demand di exchange tersebut. Misalnya harga di Indodax sama harga di Bittrex bisa beda kan gitu. Tapi bukan Indodax yang dictate harganya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman karena ini sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Kalau order ketemu pasangannya namanya fill order, kalau nggak ketemu namanya unfill order. Kita jangan di overcomplicated dulu. Oke. Berikutnya kita akan bahas direct versus indirect force. Jadi yang perlu kita ingat bahwasanya teman-teman di dunia trading atau di forex itu ada banyak banget force atau kekuatan yang bisa ngerakin harga. Jadi misalnya news, report, fundamental, technical factor, dan lain sebagainya. Jadi semua itu news tadi, economic report, fundamental, atau technical factor itu bisa mempengaruhi harga atau kita sebutnya dengan force. Dia punya kekuatan. Dia bisa berdampak terhadap harga. Nah, tetapi yang perlu kita jadikan catatan adalah market hanya bergerak ketika trading dalam kondisi buka. Jadi ketika trading session dia market baru bergerak. Dan ini hanya terjadi karena order hanya dieksekusi selama market hours. Market hours itu ketika marketnya buka. Jadi kalau kita ngomongin forex berarti market hanya bergerak ketika trading session ya. Ketika trading session ya market hanya bergerak ketika marketnya buka. Kalau weekend marketnya nggak buka ya dia tutup. Kalau kita ngomongin saham, misalnya saham US gitu ya, yang pakai jam buka ya market hanya aktif ketika trading session. Jadi ketika trading session ada namanya pre-market memang, tapi intinya market hanya bergerak ketika ada order dieksekusi. Ketika tidak ada order dieksekusi, berarti marketnya nggak akan pernah bergerak. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya market move tidak bisa terjadi ketika marketnya tutup. Di mana ketika market tutup, nggak ada order being filled. Jadi kita tahu order atau order flow adalah yang paling bertanggung jawab terhadap pergerakan harga. Bisa jadi betul, bisa jadi news, technical analysis, fundamental analysis, dan economic report punya pengaruh, tetapi ini semua nggak akan terjadi kecuali marketnya buka. Dengan kata lain, alasan yang paling masuk akal adalah flow of order, jadi order flow, di mana order flow tadi yang keluar dan masuk ke market itu yang paling bertanggung jawab secara langsung terhadap pergerakan harga. Kenapa? Karena kita tahu market hanya bergerak kalau lagi jam buka, kalau market hours atau ketika marketnya tidak tutup. Kalau marketnya tutup, mau apapun yang terjadi, ya marketnya nggak bergerak. Berarti yang gerakin harga sebenarnya adalah order flow. Yang lain itu bukan secara langsung. Yang gerakin secara langsung adalah order flow. Nah, dengan 3 hal ini, teman-teman, kita udah bahas tadi, yang perlu kita ingat ada 3 hal. Yang pertama, semua hal di market punya pengaruh, bisa punya potensi menggerakkan, tetapi market hanya bergerak ketika market open, ketika jam buka market. Dan market tidak bergerak ketika marketnya tutup. Apa sih yang ada ketika market open dan nggak ada ketika marketnya tutup? Ya, order flow. Berarti yang bertanggung jawab untuk menggerakkan secara langsung adalah order flow. Sedangkan yang lain, alasan yang lain seperti news, tadi report, fundamental, technical factor, kita lihat sebagai indirect force atau yang menggerakkan harga secara tidak langsung. Mereka punya potensi menggerakkan harga di mana harganya hanya bergerak ketika order berubah status dari unfilled order menjadi filled order. Jadi market hanya bergerak ketika ada orang atau siapapun yang masang order di market dan order tadi ke filled, ketemu pasangannya baru marketnya bergerak. Nah, alasan orang naruh ordernya itu tidak penting. Alasan di luar order namanya indirect force. Jadi satu-satunya yang menggerakkan harga secara langsung adalah order flow atau dalam hal ini kita menyebutnya unfilled order berubah status menjadi filled order. Itu adalah satu-satunya alasan yang menggerakkan harga secara langsung. Ketika ada unfilled order, tereksekusi dan berubah status menjadi filled order. Nah, jadi berikutnya kita akan bahas indirect force. Jadi indirect force itu punya karakteristik tertentu, teman-teman. Pertama, tadi kita udah bahas news, report, fundamental, technical. Mereka adalah subjek untuk interpretation. Jadi kita akan bahas karakteristik dari indirect force. Jadi kita tahu tadi direct force-nya adalah unfilled order berubah status menjadi filled order atau order flow, atau kita nyebutnya UFO adalah direct force, maka sisanya adalah indirect force. Jadi semuanya termasuk indikator, technical analysis, fundamental analysis, news, segala macam report itu masuk ke indirect force. Nah, karakteristik dari indirect force yang pertama adalah welcome to interpretation. Jadi ini yang agak tricky. Ketika misalnya kita ngomongin ada berita fundamental, ada technical, misalnya ada news,
ada economic report, itu tergantung dari bagaimana cara kita menerjemahkannya. Misalnya kita ngomong, oke, laporan CPI-nya bagus. Nah, kalau CPI-nya bagus, artinya apa? Ya nggak ada artinya, tergantung kita mau mengartikannya. Oh, kalau CPI-nya bagus, berarti bagus untuk mata uang. Itu kan kita yang mengartikan. Atau misalnya unemployment rate itu ya, data pengangguran. Ketika data penganggurannya naik, berarti seharusnya pemahaman umum kita adalah buruk untuk mata uang. Tetapi kadang-kadang larger market player mereka bisa apa ya? Bisa menerjemahkan atau menginterpretasikan atau mengartikan news tadi dengan cara yang berbeda dengan kita. Ingat, news itu nggak ada artinya. Ada artinya hanya jika dan hanya jika ketika market player placing order di market, ketika bank atau institusi menempatkan ordernya. Jadi mau ada news sebesar apapun, kalau institusi nggak taruh ordernya ya marketnya nggak bergerak gitu ya. Jadi yang menggerakkan langsung kan ordernya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau cara kita mengartikan news berbeda dengan cara para large market player atau para bank atau institusi mengartikan news. Nah, berikutnya interpretation ini by definition mengartikan atau interpretasi kita itu udah jelas subjektif. Nah, karena subjektif ini akan menyebabkan banyak trader kecil, banyak trader retail seringkali berada di sisi yang salah dari market. Karena ketika ada news, economic report, fundamental, si bank atau institusi akan melakukan action dengan cara menempatkan atau meremove ordernya. Nah, kita nggak tahu tuh news apa, actionnya mereka apa, kita nggak tahu. Kita akan mengartikan kalau newsnya ini artinya ini, itu menurut kita, tapi menurut mereka belum tentu. Nah, kalau cara kita mengartikan salah atau beda dengan mereka, maka kita akan berada di sisi yang salah dari market. Oke? Dan yang lebih penting lagi, yang semakin bikin tidak enak lagi adalah biasanya bank besar atau institusi, mereka sudah dapat akses ke informasi-informasi seperti ini, seperti economic report, news, dan segala macam. Mereka punya informasi lebih dulu sebelum kita. Dan ini semakin memberikan ketidakadilan buat kita ya, karena kita baru tahu nanti, kita pemain kecil, trader kecil baru tahu nanti, sedangkan para bank atau institusi mereka tahu informasinya lebih dahulu. Jadi udah kita nggak tahu actionnya mereka apa, berikutnya juga tergantung interpretasinya apa, berikutnya bisa jadi mereka dapat informasi lebih dulu. Jadi ada banyak ketidakadilan kalau kita hanya fokus sama indirect force. Karena misalnya gini, kalau misalnya Fed menurunkan suku bunga gitu. Kalau menurunkan suku bunga artinya apa? Apakah harganya naik atau turun? Tergantung si market player, bank atau institusi melakukan apa. Kalau mereka nge-sell ya harganya turun, kalau mereka beli harganya naik. Nggak penting alasannya apa. Even gini deh, even tradernya Goldman Sachs gitu ya, salah klik gitu ya, harganya tetap gerak. Ketika misalnya orang melakukan kesalahan, kalau yang melakukan kesalahan adalah big market player ya, misalnya Goldman Sachs itu ngeklik buy gitu, salah klik gitu, marketnya tetap gerak walaupun dia melakukan kesalahan. Walaupun kita tahu semua action, semua order yang ditempatkan di market selalu ada alasannya. Alasannya bisa jadi karena indirect force, bisa jadi karena news, bisa jadi karena fundamental, bisa jadi karena technical, bisa jadi karena motivasi-motivasi lain yang bikin mereka mau menempatkan order di market. Tetapi alasan order ditempatkan itu tidak pernah penting, teman-teman. Yang penting ada ordernya, marketnya gerak. Oke? Nah, kita udah bahas indirect force memang adalah alasan yang sangat powerful untuk market bergerak. Tetapi yang menjadi problematik adalah kalau kita membuat trading plan hanya berdasarkan indirect force. Karena kalau berdasarkan indirect force, pertama, welcome to subjektivitas gitu ya. Ada subjektivitas di dalamnya dan juga action kita akan sangat susah untuk konsisten kalau kita cuma berpatokan sama indirect force. Jangan salah juga teman-teman, saya juga bukan mengabaikan indirect force ya. Kita nanti di kelas ini teman-teman akan kita ajarkan bagaimana kita menggabungkan indirect force juga. Jadi kita pengen juga punya indirect force berada di sisi kita. Tetapi kita tidak merencanakan trading plan exclusively hanya menggunakan indirect force gitu. Nah, supaya teman-teman dapat gambaran, saya akan cerita salah satu cerita yang sering saya bahas, yaitu tentang tsunami di Jepang gitu. Kalau teman-teman ingat beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yang shocking ya, peristiwa yang sangat-sangat besar, dan itu terjadi di Jepang, yaitu tsunami. Kenapa saya pakai contoh tsunami? Karena kalau tsunami kita udah nggak usah interpretasi ya. Kalau tsunami udah pasti buruk gitu kan. Kita semua orang sepakat kalau itu berita buruk. Karena kalau saya pakai data CPI gitu, atau saya pakai data
unemployment rate gitu atau GDP gitu, kita masih bisa debat nih, ini berita buruk atau berita baik kan. Orang juga nggak tahu itu berita buruk atau berita baik. Tapi kalau kita ngomongin tsunami udah pasti berita buruk. Nah, ketika tsunami terjadi di Jepang gitu ya, kira-kira menurut teman-teman itu berita besar atau berita kecil? Nah, tsunami di Jepang itu berita besar atau berita kecil menurut teman-teman? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah tsunami di Jepang punya potensi yang sangat powerful untuk menggerakkan market? Dalam hal ini adalah indeksnya Jepang misalnya. Jadi berita yang sangat besar dan punya potensi untuk menggerakkan market. Jadi ketika tsunami terjadi di Jepang, maka harusnya marketnya bergerak kan gitu ya. Tetapi kalau kita ngomong misalnya tsunami-nya terjadi di weekend, Sabtu Minggu, kira-kira harganya bergerak nggak Sabtu Minggu? Jawabannya enggak, kan gitu ya. Kenapa Sabtu Minggu harga nggak bergerak? Karena tidak ada order dieksekusi, kan gitu ya. Berarti yang menggerakkan harga secara langsung adalah order, bukan tsunami-nya. Kenapa? Sebesar apapun berita yang terjadi, kalau tidak ada order dieksekusi, kalau marketnya tutup, ya tidak terjadi apa-apa dengan harga. Jadi misalnya tsunami terjadi di Jepang gitu ya, yang meninggal puluhan ribu orang, kerugian di mana-mana, segala macam gitu ya. Sedih banget, beritanya ada di mana-mana, di semua televisi, di semua surat kabar, segala macam. Pertanyaannya, marketnya bergerak nggak? Ketika tsunami-nya terjadi di weekend, ketika marketnya tutup. Nah, kalau terjadi di weekend, ketika marketnya tutup, ya tsunami-nya nggak akan menggerakkan market, kan gitu ya. Sebentar, saya harus close sesuatu dulu. Nah, dia nggak akan menggerakkan market. Tetapi ketika besok Senin, ketika market buka, begitu market buka, harga langsung bergerak, kan gitu ya. Ketika market buka, harga langsung bergerak. Wah, ketika harga langsung bergerak, maka para analis gitu ya, di stasiun televisi nasional, di mana-mana mereka bilang, oh, market di Jepang merespon tsunami, marketnya collapse karena tsunami. Semua orang akan bilang market ini hancur, market bergerak, market melakukan apapun karena tsunami kan gitu. Sama kayak misalnya hari ini COVID-19 gitu ya, ada COVID-19 marketnya crash gitu ya. Mereka akan bilang marketnya crash karena COVID-19. Pertanyaannya, kalau ada COVID-19 terus institusi tidak merespon, tidak ada order ditaruh di market, apakah marketnya akan crash? Jawabannya enggak. Berarti kita tahu, yes, COVID-19, yes, tsunami di Jepang punya potensi menggerakkan harga, tetapi jika dan hanya jika ada order ditempatkan ke market. Berarti yang bertanggung jawab atas pergerakan harga secara langsung adalah order flow atau unfilled order yang berubah status menjadi filled order. Nah, alasan si institusi menempatkan order flow bisa jadi karena tsunami, bisa jadi karena COVID-19, bisa jadi karena hal lain, dan buat kita alasannya nggak terlalu penting karena kalau kita mikirin alasan dia naruh itu balik lagi welcome to subjectivity, jadi sangat subjektif alasannya. Yang kedua, action kita akan sangat susah konsisten. Kalau ada ini terus actionnya apa kan nggak jelas. Karena pada akhirnya kan yang dibutuhkan adalah actionnya, mau beli atau mau jual. Ada berita apapun kan beritanya nggak penting sebenarnya teman-teman. Yang penting adalah actionnya apa, dia beli atau dia jual. Kita mau beli atau kita mau jual gitu ya. Kalau gap gimana ya? Kalau gap itu harganya kosong. Jadi ketika misalnya teman-teman punya stop order gitu ya. Jadi gap itu ketika nggak ada kosong ya kosong harganya langsung lompat. Ketika misalnya nggak ada bid sama ask gitu ya. Bid sama ask-nya jaraknya terlalu jauh ya. Kalau teman-teman ada satu orang yang buy 0 langsung nge-gap harganya. Nanti saya akan jelasin detail khusus mungkin di YouTube ya terpisah ya karena nggak tahu di slide ini nggak ada. Kalau di akademi kita ada belajar tipe-tipe gap, ada novice gap, ada pro gap, itu nanti akan lebih detail lagi, tapi nanti saya akan biar bahas di video terpisah aja, karena ini nanti akan ngabisin waktu kita 1 jam kalau bahas gap. Tapi intinya gap ya karena harganya kosong, karena nggak ada, salah satunya karena memang nggak ada seller atau nggak ada buyer di spesifik tertentu. Misalnya gini, nanti kita akan bahas detail, tapi misalnya gini, terjadi transaksi gitu ya, ada orang beli, ada orang jual, ada orang beli, ada orang jual, ada yang beli, ada yang jual. Tetapi ketika satu kejadian luar biasa, tiba-tiba semua orang nahan, nggak ada yang mau jual gitu. Ketika semua orang nggak ada yang mau jual, maka jaraknya jauh nih, biasanya harganya naiknya, misalnya ada yang mau beli $1, ada yang mau jual $2, ada yang mau beli $2, ada yang mau jual $3, $4, tiba-tiba semuanya nggak ada, tiba-tiba langsung harga berikutnya di $10, sellernya ada di $10, maka ketika ada orang langsung eksekusi instan ke market, ya pasangannya langsung ke $10, maka dia langsung gap. Nah, nanti kita akan bahas di sesi terpisah. Oke.
Nah, kita sekarang akan bahas indirect force in action. Jadi ini kita akan bahas gimana sih indirect force ini kalau kita hanya berpatokan sama indirect force. Ini saya pakai zoom in. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah chart Euro USD. Euro USD 60 ini kita ambil tanggal berapa nih? 4 Januari 2020 ya. Jadi 4 Januari. Ini ada chart Euro USD. Nah, di chart Euro USD ini teman-teman bisa lihat akan ada news jam 10 GMT. Berarti kalau jam 10 GMT di sini sekitar jam 5 sore. Nah, ada news jam 10 tentang CPI atau Consumer Price Index ya. Di sini ada news CPI, Consumer Price Index. Jadi CPI ini adalah salah satu economic report yang keluar sebulan sekali. Dan jelas para pelaku pasar akan melihat angka-angka ini karena ini adalah angka-angka yang penting. Nah, wait, teman-teman bisa lihat layar saya. Saya soalnya harus munculin ini. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, di CPI ini, Consumer Price Index, kita bisa lihat di sini ada actual, ada konsensus, ada previous. Jadi previousnya itu 1,9%. Jadi previousnya adalah 1,9%. Jadi CPI-nya dilaporkan bulan sebelumnya itu 1,9%. Konsensus atau prediksi mereka adalah 1,8%. Jadi biasanya kalau konsensusnya lebih jelek daripada previousnya, berarti mereka memang yakin CPI-nya akan turun gitu. Dan actualnya lebih jelek daripada konsensusnya. Jadi konsensusnya lebih jelek daripada previous, actualnya lebih jelek daripada konsensus. Jadi kan orang kan punya ekspektasi ketika ada berita ya. Oh kayaknya bulan kemarin laporannya 1,9%. Terus para analis memprediksi ini ekspektasinya adalah 1,8%. Nah, ketika actualnya lebih jelek dari ekspektasi, maka biasanya adalah berita buruk. Jadi dia predik 1,8 kok keluarnya 1,6, maka itu berita buruk gitu ya. Jadi actualnya lebih jelek dari ekspektasi, ekspektasinya lebih jelek dari laporan bulan sebelumnya. Nah, itu adalah laporan CPI, kita ambil contoh. Nah, kalau kita pakai ilmu menerjemahkan berita, ketika beritanya merah, harusnya publik akan berpikir jelek untuk euro, betul ya? Karena ini euro USD berarti euronya di depan, sedangkan ini adalah news untuk euro. Kalau kita lihat newsnya jelek, actualnya lebih jelek dari konsensusnya lebih jelek dari previousnya, maka harusnya euronya jatuh gitu ya. Dan benar, kita lihat di sini important euro news release jam 10 AM GMT, expected figure was worse than the prior one, kita udah bahas, yang ekspektasinya lebih jelek dari yang sebelumnya, euronya sudah jatuh sebelum newsnya dirilis kan gitu ya. Dan ketika dirilis reportnya, actualnya itu lebih jelek dari ekspektasinya, dan kita lihat apa yang terjadi, euronya naik gitu ya. Jadi waktu newsnya dirilis, harganya di sini, dia sempat turun sedikit, habis itu dia rally. Nah, kenapa dia rally? Padahal kan seharusnya kalau newsnya jelek, harusnya euronya drop, itu ekspektasi masyarakat. Itu kan cara kita menerjemahkan. Nah, sedangkan yang kita tidak tahu adalah bagaimana para bank besar atau institusi, para larger market player menerjemahkan news ini kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, di sini indirect force kita bisa lihat dengan jelas bahwasanya semuanya yang ada di sini reportnya menunjukkan bahwasanya harusnya euro akan down dengan sangat dramatis, tetapi pada prakteknya harganya naik karena masyarakat umum akan menginterpretasikan atau mengartikan news ini sebagai euro bakal jatuh. Tetapi gimana kalau ternyata kita lihat di sini harga euronya jatuh sebelum newsnya dirilis? Gimana kalau ternyata para bank-bank besar atau institusi mereka sudah tahu besok CPI reportnya negatif? Kalau mereka tahu CPI reportnya negatif, mereka udah nge-sell duluan sebelum newsnya dirilis. Dan ketika newsnya dirilis, karena dia tahu publik akan berpikir ini buruk, maka dia akan taking profit. Makanya dia sell duluan sebelum newsnya dirilis, begitu newsnya keluar, dia akan buy back. Maka harganya rally. Itu kemungkinan pertama. Bisa terjadi nggak? Bisa aja. Karena kan kalau kita bilang, oh newsnya buruk, apakah newsnya buruk artinya marketnya turun? Belum tentu. Kita menganggap kalau newsnya buruk, marketnya turun. Karena pertama kita nggak tahu kalau ternyata bisa jadi institusi udah tahu newsnya duluan, dia udah nge-sell dari kemarin-kemarin. Jadi begitu newsnya dirilis, kita baru mau nge-sell, mereka udah taking profit. Yang kedua, gimana kalau ternyata ada indirect force yang lain? Kan CPI ini hanya salah satu dari laporan. Masih ada banyak hal lain, misalnya GDP, unemployment rate-nya berapa, interest rate-nya segala macam. Gimana kalau ternyata indirect force yang lain itu
membuat para bank atau institusi bullish terhadap euro. Mereka sebenarnya bullish terhadap euro, jadi mereka pengennya beli euro. Nah, ketika dia tahu ada news CPI, dia tahu reportnya jelek, maka dia menggunakan news tadi untuk beli euro lebih banyak di harga yang lebih murah, karena mereka sebenarnya bullish terhadap euro karena dilihat dari indirect force yang lain. Sedangkan kita hanya punya satu patokan indirect force. Sedangkan di market, indirect force itu ada banyak, teman-teman. Makanya kalau kita hanya trading fokus sama news, saya nggak bilang news nggak punya power, saya nggak bilang news itu nggak bisa menggerakkan market, tetapi kalau kita cuma trading eksklusif terhadap news, which is dilakukan banyak trader ya, mereka trading baca Forex Factory gitu ya, mereka trading sambil langganan CNBC, mereka langganan Bloomberg, Reuters gitu, langganan berita, mereka ngeliatin investing.com gitu, mereka berusaha mengartikan news, terus menebak-nebak, kalau newsnya merah berarti sell, kalau newsnya hijau berarti buy. Well, actionnya nggak selalu begitu. Ada hari di mana newsnya jelek, hasilnya naik, ada hari di mana newsnya jelek, hasilnya turun, ada hari di mana newsnya jelek, hasilnya market tidak bergerak, kan gitu. Ada hari di mana newsnya baik, marketnya turun, ada hari di mana newsnya baik, marketnya naik, ada hari di mana newsnya bagus, marketnya nggak bergerak. Jadi kalau kita hanya trading fokus sama indirect force, maka actionnya akan susah konsisten. Yang kedua, kita nggak tahu gimana mereka menempatkan ordernya. Nah, dan mereka nggak pernah ngasih tahu kan kalau news ini actionnya mereka apa. Karena yang diberitakan dengan apa yang mereka lakukan itu dua hal yang berbeda. Oke? Nah, berikutnya kita akan bahas direct force. Nah, karakteristik dari direct force, sekarang kita akan bahas, ini udah kita bahas tadi, market hanya bergerak ketika harga atau order berubah status dari unfilled order menjadi filled order. Tidak penting apapun alasan order tersebut ditempatkan di market. Jadi tadi saya udah bahas, sekalipun Goldman Sachs salah klik gitu ya, sekalipun dia salah klik, marketnya tetap bergerak. Jadi alasan market bergerak itu ketika ordernya berubah status dari unfilled menjadi filled. Alasan dia naruh ordernya nggak penting, mau dia naruh order karena tsunami, mau dia naruh order karena COVID-19, mau dia naruh order karena fundamental analysis, mau dia naruh order karena ada Fibonacci number, mau dia naruh order karena ada EMA 9, mau karena indikator, mau karena technical, mau karena fundamental, atau karena salah klik, selama ordernya tereksekusi, maka marketnya tetap bergerak. Sedangkan kita tahu, berarti yang bertanggung jawab ya direct force. Kita harus fokus sama direct force, bukan sama indirect force. Yes, kita mau indirect force ada di sisi kita, tapi fokus utama kita tentu di direct force, karena direct force ini yang nantinya akan menentukan dengan presisi di mana kita mau beli, di mana kita mau jual. Jadi ingat kata kuncinya presisi, karena kita pada akhirnya tetap harus memutuskan mau beli atau mau jual, mau apapun newsnya kan pada akhirnya actionnya penting. COVID-19 gitu. Ya terus mau sell atau mau buy kan itu keputusan yang penting. Kalau mau sell di mana, kalau mau buy di mana kan gitu. Nah, dari cerita tsunami di Jepang tadi, teman-teman juga bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang menggerakkan harga jelas adalah unfilled ordernya, adalah ordernya. Kenapa? Karena kalau marketnya tutup, mau ada tsunami, harganya nggak bergerak. Kalau yang menggerakkan harga adalah fundamental, kan orang akan berdebat nih. Yang gerakin harga fundamental, yang gerakin harga adalah news, yang gerakin harga adalah economic report. Mau teknikal sekalipun, kalau ada fundamental, maka teknikal nggak ada gunanya. Banyak trader akan bilang begitu. Banyak trader yang bilang, buat kita fundamental nggak penting, yang penting teknikal gitu ya. Yang penting teknikal. Tunjukkan saya chartnya, maka saya akan tunjukkan gimana newsnya. Kan ada yang bilang gitu ya. Show me the chart and I will show you the news kan gitu ya. Nah pada akhirnya buat kita, baik teknikal maupun fundamental, dua-duanya adalah indirect force. Faktanya, mau ada news sebesar apapun, kalau marketnya tutup, marketnya nggak bergerak. Harusnya kalau dia menggerakkan market, mau marketnya tutup, tetap bergerak harusnya. Faktanya kan tidak. Oke, saya udah ulang berkali-kali supaya teman-teman dapat. Ya mudah-mudahan teman-teman nggak bosan saya ulang-ulang, karena ini paling penting. Nah, berikutnya. Kalau kita punya cara untuk mengidentifikasi di mana unfilled ordernya sebelum dia ke filled, jadi ingat, market hanya bergerak ketika unfilled order berubah status menjadi filled order. Jadi ingat, bukan unfilled order doang loh. Bukan unfilled order yang menggerakkan market, tetapi ketika unfilled order berubah status menjadi filled order. Nah, kalau kita bisa punya cara, kita bisa punya sebuah metode untuk menemukan di mana unfilled order sebelum dia ke filled, sebelum dia berubah status menjadi filled order, maka kita akan punya potensi untuk bisa meng-capture market movement. Kita akan bisa mengambil keuntungan dari pergerakan market tanpa subjektivitas sama sekali dan tanpa interpretasi. Nggak perlu. Kalau ada unfilled ordernya, kita nggak perlu tahu. Nggak ada subjektivitas. Kita nggak perlu mengartikan apapun. Kita tahu ada unfilled order, fakta. Unfilled order ada di market adalah evidence. Kita nggak perlu menerjemahkan dia naruh unfilled order karena apa.
Tadi kita udah bahas dia salah klik aja selama ada ordernya harganya bergerak kan gitu ya. Jadi kita udah nggak perlu lagi mikirin kenapa dia begitu ya, ada apa dengan dia ya. Nah, kenapa teman-teman nggak pernah dengar saya, Mas Gold kenapa ya gitu. Wih, GU menggila. Saya nggak pernah bilang GU menggila, nggak tahu Gold kenapa ya, atau apa ada apa ya gitu. Karena saya nggak pernah berusaha mengartikan apa yang terjadi, karena saya hanya fokus sama unfilled order. Kalau ada unfilled ordernya saya eksekusi, kalau nggak ada ya udah. Kalau saya salah ya saya stop loss kan gitu. Nah, karena unfilled order itu adalah bukti otentik ada institusi yang pernah entry di sana kan gitu. Ketika dia entry ya meninggalkan unfilled order. Nah, tugas kita nggak perlu tahu kenapa ordernya ditaruh di sana. Bisa jadi karena indirect force, bisa jadi karena technical, bisa jadi karena fundamental, bisa jadi karena news atau economic report. Oke? Nah, unfilled order, pocket of unfilled order itu ada yang kecil, ada yang besar. Jadi unfilled order itu ada di semua chart. Karena kita bisa lihat market itu selalu bergerak. Berarti kalau dia bergerak, berarti akan selalu ada unfilled order yang berubah status menjadi filled order. Karena fakta bahwasanya market bergerak berarti supply and demand dalam kondisi tidak balance. Saya selalu bilang namanya relative balance. Dia nggak mungkin 100% balance. Karena kalau 100% balance, marketnya nggak bergerak. Ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual. Terus gitu aja, dia marketnya nggak bergerak. Kenapa marketnya bergerak? Karena di satu titik bayarnya 0, di satu titik sellernya 0. Ketika sellernya 0, marketnya naik. Ketika bayarnya 0, marketnya turun kan gitu. Nah, jadi tugas kita bukan memperhatikan semua unfilled order, tapi tugas kita adalah fokus sama larger quantity of unfilled order, atau istilahnya saya menyebutnya dengan significant unfilled order, karena hanya significant unfilled order yang menciptakan move yang terbaik. Oke? Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi unfilled order? Nah, proses untuk mengidentifikasi market order itu membutuhkan advanced trading teknologi. Jadi, kita akan melakukannya menggunakan advanced trading teknologi. Saya terlalu bersemangat. Kalau bahas direct force, saya selalu bersemangat. Prosesnya butuh bantuan advanced trading teknologi. Jadi, kita akan pakai tools yang secara konstan akan mencari di mana unfilled order yang ada di marketplace. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada kata kuncinya. These intelligent tools are constantly looking for traces. Jadi kata kuncinya adalah traces. Yang kita cari adalah sisa-sisa unfilled order yang ada di marketplace. Nah, kita nggak bisa dapat akses ke di mana institusi menempatkan unfilled ordernya, karena itu ilegal kan gitu ya. Goldman Sachs kan nggak nelpon saya, bro Angga, gitu. Saya mau beli gold nih di harga sekian gitu, atau dia nggak pernah nelpon. Bro, kita mau nge-sell gold nih di 1200 gitu. Dia nggak nelpon saya. Jadi, unfilled order tidak ngabarin kita. Institusi tidak ngabarin kita di mana dia meletakkan unfilled order. Dan kenapa saya selalu bilang institusi. Kenapa saya selalu bilang larger market player? Kenapa saya selalu bilang bank? Karena memang ya mereka yang bertanggung jawab menggerakkan market. Jadi kabar baiknya teman-teman, kabar buruknya adalah mereka tidak nelpon saya ketika dia mau entry. Kabar baiknya adalah karena mereka besar. Jadi kenapa kita mau peduli sama bank atau institusi? Karena pertama mereka besar. Karena mereka besar kita mau peduli terhadap bank atau institusi. Kedua, itu menjadikan keuntungan. Karena mereka besar, hampir tidak mungkin mereka bisa terpenuhin semua ordernya dalam sekali beli. Oke. Jadi sampai sini teman-teman pelan-pelan ini penting banget. Ketika institusi masuk ke market, ketika dia pertama kali masuk ke market, kita tidak tahu di mana dia masuk sampai dia masuk. Tapi karena dia sangat besar, ketika dia masuk, dia akan meninggalkan jejak. Mereka akan meninggalkan sisa-sisa unfilled order. Karena kalau misalnya gini, kalau misalnya saya mau beli sangat banyak, karena institusi ini kan bank-bank besar, misalnya Goldman Sachs mau beli saham ABC sekali lagi. ABC itu bukan ABC karena saya gampang aja ABC gitu ya. Kalau Goldman Sachs mau beli saham ABC dalam jumlah yang sangat banyak, di waktu yang sama, di harga yang sama, tidak mungkin retail trader, publik seperti kita, itu mampu menyediakan atau mampu menjual sebanyak yang dia mau di harga yang dia mau. Nggak mungkin semuanya ke-fill dalam satu transaksi. Bukan nggak mungkin ya, hampir tidak mungkin. Karena dia belinya sangat banyak, karena mereka besar, mereka belinya sangat banyak, sehingga biasanya setelah mereka masuk, mereka akan meninggalkan traces, meninggalkan jejak, meninggalkan sisa-sisa unfilled order. Nah, sisa-sisa unfilled order ini yang di-tracking sama tools kita, yaitu AutoUFO. Dia men-tracking di mana sisa unfilled orders dari institusi yang ada di market.
Karena kita tadi udah bahas, kalau Goldman Sachs mau beli saham ABC, kalau dia belinya dari Citibank, ya mungkin dia bisa beli langsung dalam jumlah besar kan gitu ya. Jadi kalau Goldman Sachs mau belinya ke Citibank, ya dia akan dapat semua. Tapi kan institusi itu mereka tahu, mereka tidak trading sesama institusi, mereka tidak trade each other karena mereka tahu itu tidak bagus buat mereka. Makanya yang selalu mereka lakukan adalah ketika mereka mau beli, mereka beli dari kita, dari publik, dari retail trader. Ketika mau jual, mereka nggak jual ke institusi lain, tapi mereka jualnya juga ke publik atau retail trader. Nah, karena mereka jualnya sangat banyak, nggak mungkin semuanya laku sekali waktu. Jadi ketika mereka nge-sell besar-besaran, kalau saya punya beras banyak banget gitu ya, kalau saya punya beras 1 juta ton dan saya dump di market di harga 20.000 gitu, 20.000, berapa sih harga beras? 10.000 gitu ya. Nggak mungkin semua orang mampu beli semua beras saya sekaligus. Pasti butuh proses berkali-kali. Nah, ketika saya ngedam dalam jumlah besar, pasti saya meninggalkan jejak, namanya unfilled order. Nah, jadi tools ini, Auto UFO ini akan scanning market seperti X-ray mesin gitu ya. Dia akan melihat semua variabel yang ada di market. Dia akan lihat harga bid-nya, harga aksnya, last price-nya, volumenya, ticks-nya, waktunya, tanggalnya, time frame-nya, dan segala macam. Dan dia akan dianalisa secara simultan gitu, dan dia akan cari tahu, oke, di sini letak traces atau unfilled order atau potensial unfilled order dari institusi. Jadi kita nggak tahu persis di mana mereka meletakkan unfilled order-nya, itu catatan pertama. Catatan kedua, setelah mereka masuk, mereka pasti meninggalkan jejak. Nah, jejaknya itu yang di-tracking sama si Auto UFO untuk menemukan unfilled order. Nah, bisa nggak tracing unfilled order secara manual? Jawabannya bisa, tapi akan butuh kerjaan yang sangat banyak, karena dia akan melihat semuanya. Kan kita nggak bisa lihat nih, dalam satu candle up ada berapa ticks-nya, atau berapa upticks dalam volume tertentu. Atau misalnya kita mau lihat berapa ticks yang terjadi di volume tertentu di jam 2 malam di mata uang ini di time frame sekian. Nah, itu kan pertama kerjaannya banyak, kedua sangat susah dilihat dengan mata manusia. Makanya kita perlu tools seperti ini, seperti unfilled order. Nah, kalau teman-teman lihat misalnya Auto UFO, kalau kita aktifin settingannya kita rubah gitu, dia akan bisa melihat multiple time frame gitu. Dia akan menggabungkan unfilled order yang di time frame H1 sama M15 sama time frame di bawahnya dijadikan sama dia jadi satu unfilled order gitu ya. Kalau dilakukan manual bisa nggak? Bisa, tapi akan makan waktu jauh lebih lama dan lebih berat. Nah, berikutnya proses ini juga perlu dilakukan secara real time, karena kita udah bahas tadi, karena unfilled order bisa ditambahkan dan bisa dikurangin dari marketplace at any time. Jadi institusi akan boleh melakukan apa aja sih. Dia kemarin beli, terus tiba-tiba harga mau masuk karyanya dia, dan dia tiba-tiba cancel karena ada indirect force yang lain, mungkin karena climate-nya berubah, mungkin dia boleh menambah atau mengurangi unfilled order yang ada di market. Makanya prosesnya perlu dilakukan secara real time. Jadi ingat kata kuncinya di sini, unfilled order can be added or subtracted. Jadi unfilled order itu bisa ditambahkan dan bisa di-cancel. Kalau orang nanya, Mas, kan kita udah entry di UFO. Kenapa SL? Ya, kalau SL sering kali karena unfilled order-nya di-cancel sama institusi. Oke. Kalau di-cancel sama institusi ya SL. Kabar buruknya kan dia nggak nelpon saya. Masa nggak saya cancel nih, nggak jadi beli kan gitu. Dia nggak nelpon. Ingat sampai mendarah daging. Oke. Nah, ini contoh direct force in action. Ini chart yang sama, teman-teman. Ini chart yang sama. Ini yang tadi ya, 4 Januari. Ini ada news yang sama, jam 10 pagi, ada news yang sama di CPI. Reportnya sama, semuanya kita udah lihat ekspektasinya lebih buruk dari data sebelumnya, dan actualnya lebih buruk dari ekspektasinya, di mana kalau kita menerjemahkan news, kita semua akan bilang bahwasannya euro akan turun. Tetapi di sini yang beda, kita aktifkan Auto UFO-nya. Jadi ketika kita aktifkan Auto UFO-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada flying saucer-nya, di sini ada piring terbangnya yang warna hijau. Kemarin kita udah bahas, dan ada garisnya. Di sini mengindikasikan di area ini terdapat unfilled order dari institusi. Nah, ini evidence, ini fakta. Ada unfilled order di sini. Berarti di masa lalu kita bisa lihat ada institusi yang melakukan pembelian terhadap euro di sini, makanya harga rally dari sini. Nah, alasan dia beli tidak penting dan bukan urusan kita. Yang kita tahu ada UFO di sini. Ketika ada news, kita nggak perlu terjemahkan newsnya. Mau dia merah, mau dia hijau, kita nggak penting. Yang penting kita lihat ada UFO-nya di sini. Ini objektif, kita bisa lihat ada UFO-nya, ini objektif, dan kita nggak perlu menerjemahkan apapun dari ada UFO di sini. Ada UFO kan gitu. Nah, ketika kita lihat teman-teman, lihat harga masuk, ini harga masuk ke area UFO. Ketika semua orang nggak ada yang beli di area demand, ini seperti yang saya bahas tadi pagi di news,
Ketika newsnya buruk, publik mengatakan dia mau sell kan gitu. Padahal institusi buy, di sini jelas ada area buy dari institusi, ada unfilled ordernya. Ketika tidak ada orang beli di harga sekarang, tapi di sana ada a lot of buying di lower price, di mana ini adalah unfilled order. Jadi marketnya turun karena news, nggak ada orang beli kan. Di sini ketika newsnya dirilis orang nggak ada yang beli di harga sekarang, maka harganya turun. Ingat saya bilang tadi pagi di news, harga turun karena nggak ada buyer. Begitu harganya turun, begitu dia masuk ke area unfilled order, kita tahu di area unfilled order banyak stack of buying order, banyak buy menunggu dari institusi. Dan apa yang terjadi? Harganya rally. Harganya rally. Kenapa harga rally? Karena unfilled order yang ada di area ini terfill. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi unfilled order ini, area UFO ini sebelum fill, teman-teman, kita bisa ikutan, kita bisa beli di sini, pasang stop loss di bawahnya, dan kita bisa ikutan harga rally-nya. Kenapa kita bisa profit? Karena kita bisa predict the next turning point, seperti yang saya bahas tadi pagi. Kenapa? Karena saya selalu bahas bahwasanya unfilled order, cost price to turn, unfilled order, menyebabkan harga reversal atau harga balik arah, gitu ya. Jadi ketika kita bisa menemukan unfilled order sebelum dia berubah status menjadi filled order, maka kita akan bisa capture market movement-nya. Jadi kita lihat mundur, nggak perlu menerjemahkan apapun, yang penting kita lihat ada evidence, ada bukti bahwasanya ada unfilled order di sana, market bergerak naik. Kenapa? Karena unfilled order-nya terfilled dan berubah status menjadi filled order. Nggak peduli apapun isi news-nya, tidak peduli apapun yang terjadi. Oke. Berikutnya, teman-teman, kita perlu perhatikan juga pengaruh dari indirect force. Walaupun tadi kita udah bahas, walaupun kita tahu persis bahwasanya faktanya unfilled order atau UFO adalah alasan, satu-satunya alasan market bergerak, kita juga harus tetap memperhatikan atau aware terhadap current market situation atau environment-nya atau sebutnya climate. Karena pada akhirnya kita mesti tahu bahwasanya ketika climate-nya berubah, ketika trend-nya berubah, berarti ada sesuatu yang major, ada sesuatu yang shifting terjadi di dunia. Ketika terjadi sesuatu yang shifting, tugas kita sebagai trader adalah harus adaptif. Kita harus mengikuti perkembangannya, mengikuti climate-nya. Nanti kita kemarin kan sudah bahas climate ya, market climate-nya, current market environment yang isinya ada trend, ada sustainability, ada volatility. Nah, tugas kita sebagai trader, walaupun kita tahu nih alasannya UFO, tapi kita tetap harus perhatikan climate-nya, kita harus perhatikan kondisi market saat ini. Kenapa? Karena kita tahu unfilled order bisa saja di-cancel dan bisa ditambahkan, itu kata kuncinya. Unfilled order bisa di-cancel dan bisa ditambahkan. Jadi, perubahan market environment atau yang kita sebut climate kemarin akan menyebabkan unfilled order being added or removed from a market. Jadi, ketika climate-nya berubah, bisa jadi unfilled order-nya di-cancel ataupun ditambahkan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Makanya banyak orang cuma fokus sama supply and demand, fokus sama unfilled order, tapi nggak ngerti market condition, nggak ngerti banyak hal yang lain, dan dia nyalahin, ini saya udah pasang di area UFO kok tetap SL kan gitu, karena bisa jadi dia counter climate kan gitu. Karena bisa jadi area unfilled order yang dia pakai sudah di-cancel sama institusi. Nah, dan teman-teman saya lihat ini terjadi juga, ini benar terjadi ketika kita lihat di sini market menjadi elektronik semenjak puluhan tahun yang lalu, di mana sekarang semua yang mengontrol pergerakannya adalah sistem komputer. Jadi sistem komputer tadi akan mengidentifikasi hal-hal yang terjadi secara real time dan dia akan place atau cancel order. Kalau dulu teman-teman untuk cancel order di market dia butuh waktu yang sangat lama karena dia harus cancel semuanya manual gitu kan. Institusi naruh ordernya sangat banyak di tempat-tempat tertentu, ketika mau cancel harus satu-satu. Tapi sekarang dengan electronically trade, jadi dengan sistem komputer, dengan teknologi yang mereka punya, mereka bisa cancel ordernya sewaktu-waktu dan cancel gitu aja. Nah, makanya teman-teman kita nggak boleh gaptek. Kenapa? Karena institusi itu pakai advanced system computer. Nah, tugas kita kalau kita pengen trading seperti mereka, ya kemarin kita udah bahas di depan, bahwasanya salah satu kesalahan orang adalah mereka gaptek kan gitu ya. Mereka nggak mau belajar. Padahal kita tahu market sudah menjadi elektronik puluhan tahun yang lalu. Nah, kalau kita masih ngotot manual, ya kita tahu komputer melakukan banyak hal lebih cepat dan lebih baik dari manusia. Makanya perlu banget menggunakan advanced trading teknologi, dan supaya actionnya juga selalu objektif. Karena kalau actionnya selalu objektif, karena komputer kan dia selalu objektif. Dia nggak pernah subjektif, dia nggak pernah tidak konsisten, actionnya selalu konsisten. Jadi salah satu tujuan kita pakai teknologi supaya actionnya konsisten, karena banyak hal yang bisa dilakukan komputer yang nggak bisa dilakukan oleh mata kita.
dan juga kita harus match dengan teknologi yang terjadi. Kalau sistemnya electronic trading, ya sekarang kita harus ikutan elektronik, kita nggak mau ketinggalan kan itu ya. Kalau kita mau balapan, semua orang pakai sport car, ya kita minimal pakai sport car juga gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang combining force. Nah, ini combining force, nanti kita akan combining force juga, nanti kita akan menggabungkan fill order dan unfill order. Ini contohnya. Ini contoh kalau kita menggunakan unfill order atau UFO dengan news. Kita nggak akan pakai, teman-teman, nanti kita akan pakai, tapi pada akhirnya kalau teman-teman hari ini punya sebuah sistem trading yang sudah baku, dan teman-teman mau gabungkan sistem trading teman-teman dengan unfill order, teman-teman bisa lakukan itu. Kalau teman-teman belum pernah trading sebelumnya dan belum punya sistem trading, maka kita akan kasih cara bagaimana preference kita untuk menggabungkan direct dan indirect force untuk stacking probability, untuk mendapatkan probabilitas yang lebih tinggi di setup kita. Jadi ini contoh yang sama tadi. Kalau misalnya newsnya udah keluar nih, kita udah tahu, oke, ekspektasinya lebih buruk dari sebelumnya, actualnya lebih buruk dari ekspektasinya. Dan market turun, kita nggak usah peduliin. Waktu kita tahu nih ada UFO di sini, tapi kita tahu beritanya buruk. Nah, kalau teman-teman pengen menunggu respon dari institusi, maka cuekin aja. Newsnya dicuekin, UFO-nya dicuekin. Jadi kita tunggu harga masuk ke area UFO dan tunggu bagaimana respon institusi setelah newsnya dirilis. Nah, kita bisa lihat ketika newsnya dirilis, harga membentuk unfill order baru. Oh, berarti kita sekarang tahu. Berarti news ini diterjemahkan sama institusi dengan buy, kan gitu ya. Karena buktinya, ingat unfill order adalah evidence. Buktinya di chart muncul UFO baru warna hijau. Maka tugas kita ya ketika UFO-nya muncul, ya kita ikutan buy di UFO yang baru. Maka kita akan dapetin move-nya. Kenapa? Karena kita menggunakan direct dan indirect force bekerja bersama-sama. Jadi ketika newsnya keluar, kita nggak usah berusaha terjemahkan, karena ingat, news itu nggak penting dia baik atau buruk. Yang penting adalah apa action dari institusi. Nah, kan kita nggak tahu actionnya nih. Kita tunggu aja newsnya keluar, kita tunggu setelah newsnya keluar, ngebentuk area UFO baru. Berarti kita tahu actionnya mereka adalah buy, maka kita bisa ikutan buy. Nah, kita bisa lihat harganya naik. Kenapa? Karena di sini ada UFO baru yang terbentuk, harganya naik, dan kita bisa dapatkan profit dari sini. Kenapa? Karena kita menggabungkan direct dan indirect force. Nah, berikutnya teman-teman bisa lihat new UFO edit in the market. Jadi dalam climate, ketika climate-nya jadi berubah jadi up, kenapa? Karena bisa jadi CPI ini memicu perubahan climate, perubahan tren. Nah, ketika terjadi perubahan tren, akan ada unfill order baru yang ditambahkan di market. Makanya penting banget kita juga pertimbangkan indirect force-nya, walaupun kita nggak mau action hanya berdasarkan indirect force. Oke, ini contoh lain combining force. Ini bulan berikutnya, kalau tadi tanggal 4 Januari, ini tanggal 1 Februari, teman-teman. Ini news yang sama, CPI juga. Ketika newsnya keluar, kita lihat ada sell unfill order terbentuk. Ya udah, kita nggak usah pikirin arti newsnya. Di sini kita bisa lihat konsensusnya, ekspektasinya itu lebih jelek dari sebelumnya. Tetapi actualnya sama dengan ekspektasinya. Nah, kalau actualnya sama dengan ekspektasinya, artinya apa? Ya kita tidak tahu, tapi yang pasti kita bisa lihat ada UFO sell. Ya kita nge-sell kan gitu ya. Begitu kita nge-sell, harga turun. Karena kenapa? Karena kita menggunakan direct dan indirect force secara bersamaan. Dan kita lihat ketika marketnya turun akan muncul UFO baru. UFO baru ditambahkan ke market. Ini contoh lain kalau teman-teman mau pakai moving average menggunakan UFO. Saya pernah bahas sebelumnya di video saya di YouTube, juga pernah bahas, dan waktu live juga pernah bahas bahwasanya ada banyak trader yang menggunakan moving average, termasuk institutional trader juga ada yang pakai moving average. Tetapi ingat, kita udah bahas bahwasanya moving average, news, dan segala macam ya, technical analysis, technical factor, fundamental hanya indirect force. Jadi yes, benar, ada banyak institution trader yang trading di harga-harga moving average, karena mereka seringkali kalau belinya nggak pakai duit dia, tapi pakai uang nasabah. Kalau mereka mau jual, yang mereka jual adalah barang nasabah. Nah, kalau mereka mau beli pakai uang nasabah, mereka nggak perlu terlalu presisi. Biasanya kalau nggak perlu terlalu presisi, ya yang penting belinya nggak terlalu mahal. Kalau mau jual, ya nggak kemurahan. Nah, salah satu caranya supaya belinya nggak kemahalan atau jualnya nggak kemurahan, mereka akan cenderung action di harga rata-rata. Nah, tapi ingat, harga rata-rata adalah indirect force dari si institusi. Jadi ingat, mau harganya di harga rata-rata, kalau institusinya nggak nge-sell atau nggak nge-buy, ya nggak dianggap sama chartnya. Sering nggak teman-teman lihat ada EMA-nya ditembus? MA 200-nya ditembus. Ya iya, karena MA 200 nggak punya power apapun kan gitu. Kalau kata Mas Wijaya, mau diganti MA 73 juga sama aja kan gitu.
Dulu saya diajak berantem sama Mas Wijaya ketika saya pakai MA 200. Kalau diganti 100 boleh nggak, Mas? Boleh. Diganti 30 boleh, diganti 20 boleh, diganti 50 boleh kan gitu ya. Karena pada akhirnya yang menggerakkan harganya bukan MA-nya. Sedangkan para novice trader ya, para trader-trader pemula, mereka biasanya lagi berburu MA periode berapa yang paling ideal gitu ya. Mereka akan keluar MA periode 45, MA 21, MA 8, MA 13 gitu ya. MA 144 gitu, atau mulai nyari tipenya eksponensial, tipenya smoothed, tipenya apa? SMA gitu, atau exponential weighted gitu ya, linear weighted gitu, udah mulai cari EMA angka-angka ajaib, nomor-nomor ajaib gitu ya. Ingat, ajak gelut aja Mas. Bandel emang. Jadi nggak penting angka MA-nya teman-teman, karena angka MA hanya bergerak jika dan hanya jika ada institutional trader atau bank atau institusi yang menempatkan order di harga MA. Betul, MA bisa memotivasi, MA bisa digunakan oleh institusi untuk patokan dia naruh harga, karena kadang-kadang misalnya gini, oke dia mau beli pakai dana nasabah, oke pakai harga rata-rata aja lah, dia akan beli di harga MA. Makanya MA seringkali memantulkan harga, orang menyebutnya MA adalah dynamic support resistance. Ketika harga sentuh EMA, harga mantul. Harga sentuh EMA, harga mantul. Makanya orang bilang price respect moving average. Kenapa? Karena ketika di harga EMA, seringkali ada institusi pasang buy atau sell. Tetapi ingat, tidak selalu setiap nyentuh EMA dia beli, tidak setiap nyentuh EMA dia jual. Nah, MA-nya hanya work ya karena dia pasang unfill ordernya. Jadi bukan MA yang bikin work. MA adalah indirect force yang mungkin memotivasi institusi untuk pasang order di harga-harga tersebut. Nah, dengan kata lain, teman-teman bisa lihat ada hari di mana MA-nya mantul, ada hari di mana MA-nya tembus kayak nggak ada MA-nya gitu, kayak nggak dianggap gitu aja. Kenapa? Balik lagi sekarang teman-teman tahu rahasianya karena indirect force. Nah, kalau teman-teman pakai MA, teman-teman bisa lihat nih yang di panah biru, MA-nya ditembus gitu aja kayak nggak ada MA-nya. Tapi kalau kita lihat MA yang ini, teman-teman bisa lihat ini ada MA yang ini, di dalamnya ada UFO hijau. Makanya ketika harga masuk, ya MA-nya dihargain. Price respect moving average. Kenapa? Karena ada MA dan ada UFO. Kita menggabungkan direct dan indirect force. Oke. Contoh lain penggunaan combining force, menggunakan Fibonacci. Sama juga, Fibonacci itu ada banyak angka-angkanya. Dan saya nggak bilang Fibonacci nggak work ya teman-teman, tapi ada banyak institutional trader di sana yang pakai angka-angka Fibonacci. Jadi ketika mereka mau beli, mereka mau pasang target profit segala macam, biasanya institusi juga pakai angka-angka Fibonacci. Ada banyak komputer institusi yang trading berdasarkan angka Fibonacci, ada banyak komputer dari institusi yang trading menggunakan time frame Fibonacci. Jadi Fibonacci ini kan semacam measuring tape, alat ukur gitu ya. Jadi misalnya mereka beli, mereka pengen target profitnya di angka-angka Fibonacci. Jadi seringkali ketika harga nyentuh angka-angka Fibonacci, marketnya mantul, marketnya menghargai respect angka-angka Fibonacci. Tapi sekarang teman-teman tahu rahasianya bahwasanya bukan angka Fibonacci yang menggerakkan harga, karena mau di angka Fibonacci ataupun tidak, kalau institusi tidak placing order ya nggak ada gunanya kan gitu ya. Tapi seringkali di angka-angka Fibonacci ada order institusi, karena kan ada banyak trader Fibonacci juga yang di bank atau institusi. Ada banyak hedge fund yang menggunakan angka-angka Fibonacci. Jadi misalnya mereka mau ngambil retracement, mereka beli di angka Fibonacci. Ketika mereka mau taking profit, mereka akan taking profit di angka-angka Fibonacci. Nah, balik lagi teman-teman, jangan get confused, jangan bingung dengan berapa sih angka yang terbaik Fibonacci. Oh, berapa? 61,8, 38,2, atau bahkan ada yang punya angka-angka yang 80,6 gitu ya, dan sebagainya. Tapi kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak angka Fibonacci, dan ketika kita aktifkan auto UFO-nya, ternyata ada UFO yang align dengan angka Fibonacci. Misalnya ini UFO 38,2, ini angka UFO yang ada area Fibonacci-nya. Makanya kita lihat, begitu harga masuk ke area UFO yang ini, yang ada angka Fibonacci-nya yang hijau, teman-teman bisa lihat ini, di sini ya. Di sini ada dua angka Fibonacci yang ada UFO-nya. Jadi yang pertama UFO yang ini, yang bawah ini, yang hijau, sama UFO yang merah. Teman-teman bisa lihat, ada UFO di sini yang ada angka Fibonacci, di sini ada angka Fibonacci. Jadi ada dua angka Fibonacci yang work. Kenapa yang work? Karena di dalamnya ada unfill order. Dan kita bisa lihat ketika harga rally nyentuh Fibonacci yang hijau ini, dia turun. Kenapa? Karena di sini ada UFO merah, gitu ya. Dan di bawah dia juga mantul. Teman-teman lihat, di bawah mantul, di atas mantul. Jadi
balik lagi jangan berpatokan dengan berarti berapa sih titik Fibonacci yang rahasia yang paling akurat. Bukan Fibonacci-nya kuncinya, tapi kita harus bisa combining force. Kita harus bisa memadukan direct dan indirect force supaya bekerja bersama-sama di sisi kita. Maka kita akan punya higher probability trade. Jadi sekali lagi pesannya adalah unfilled order adalah evidence. Unfilled order adalah bukti bahwasanya di masa lalu terdapat aktivitas institusi di sana. Karena unfilled order adalah traces atau jejak atau sisa-sisa order dari institusi yang dideteksi sama tools kita. Jadi tools akan scanning di market di mana kira-kira institusi masuk dan meninggalkan jejak. Karena kita tadi udah bahas, kalau institusi itu besar banget, mereka belinya sangat-sangat banyak, mereka nggak mungkin dapat semua ordernya dengan sekali beli. Karena mereka besar banget, kalau mereka jual dengan sangat-sangat banyak, tidak mungkin publik atau retail trader mampu membeli semua yang dia jual dengan sekali jual. Jadi dia akan selalu meninggalkan. Nggak 100% mungkin, tapi akan sangat susah buat dia sekali beli dapat semua atau sekali jual kejual semua, karena dia jualnya hampir selalu ke retail, dia nggak transaksi sesama institusi. Jadi kalau dia mau beli, dia beli ke retail, kalau dia mau jual ke retail. Karena retail ini kecil, institusi besar, maka dia selalu meninggalkan jejak atau sisa-sisa, di mana sisa-sisa tadi yang diidentifikasi sama unfilled order. Jadi kata kunci pertama, unfilled order adalah evidence, adalah bukti bahwasanya terdapat aktivitas institusi di sana. Nah, berikutnya kita perlu tambahkan indirect force di sana. Karena indirect force adalah potensi edit unfilled order to the market. Oke, kita bisa sekali lagi saya ulangin, biar jelas, diulang-ulang nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Unfilled order adalah evidence bahwasanya di market terdapat unfilled order. Sedangkan indirect force adalah potensial extra unfilled order yang bisa ditambahkan ke market. Jadi kalau kita punya UFO, kita punya bukti di situ ada sell. Ketika UFO tadi kebetulan di dalamnya ada angka Fibonacci, berarti kemungkinan ketika masuk ke sana ada banyak trader yang menggunakan Fibonacci number juga nambahin order di sana. Makanya lebih kuat areanya. Ketika misalnya kita punya UFO, berarti kita punya evidence ada unfilled order di sana. Ketika ternyata di dalam UFO ada harga exponential moving average, mau EMA berapapun, nanti kita akan pakai EMA berapa, nanti kita akan bahas. Dan misalnya ada EMA 200 di sana, maka ada potensial extra unfilled order yang akan ditambahkan ke market karena ada EMA. Jadi EMA motivasi tambahan, potensial edit unfilled order. Ketika tadi kita lihat ada UFO, bukti. Ketika ada newsnya mendukung, maka newsnya akan memotivasi para institusi untuk menambahkan unfilled order di market. Ketika climate-nya sedang dalam up climate, ketika dalam uptrend yang sangat kuat, ingat uptrend yang sangat kuat berarti kemungkinan besar ada kebijakan besar yang diambil pemerintah, ada big shifting di dunia. Kita nggak perlu tahu apa yang terjadi sebenarnya, yang penting kita tahu chartnya sudah menunjukkan kita marketnya uptrend sangat kuat, maka unfilled order di dalam uptrend, ketika kita beli searah dengan trend, maka kita bisa bukan hanya dapat move karena unfilled order, tetapi akan ada potensial unfilled order yang akan terus ditambahkan ke market karena searah dengan climate. Jadi salah satu kata kuncinya dalam down climate, buy unfilled order cenderung di cancel, sell unfilled order cenderung ditambahkan. Dalam up climate, jadi kalau turun, buy-nya sering di cancel, sell-nya ditambah. Tapi kalau dalam up climate, ketika marketnya bergerak naik dengan sangat stabil, maka seringkali sell unfilled order di cancel dan buy unfilled order ditambahkan ke market. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat pemahaman hari ini tentang apa itu direct force, apa itu indirect force, dan apa itu unfilled order atau order flow. Saya sengaja ulang berkali-kali teman-teman supaya teman-teman paham, karena ini adalah salah satu bagian terpenting dari course ini, yaitu teman-teman bisa memahami unfilled order, filled order, direct force, dan indirect force. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman nggak bingung lagi, nggak berdebat lagi. Jadi teknikal sama fundamental siapa sih yang menggerakkan harga gitu ya. Teman-teman nggak debat lagi di luar sana, dan teman-teman nggak perlu debat kalau orang-orang nanti meributkan. Mau teknikal nanti kalau ada berita juga nggak ada gunanya gitu ya. Sekarang kita tahu yang mana yang direct force, yang mana yang indirect force. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Jadi kita menggabungkan dua indikator untuk meningkatkan probabilitas. Ya, kita akan pakai technical indicator sebagai indirect force, tapi kita akan fokus sama UFO. Nanti kita akan bahas, kita belum nyampe ke sana, teman-teman. Mas, kalau ada UFO artinya pergerakan akan mantul ya? Yes, tadi kita udah bahas bahwasanya unfilled order menyebabkan harga mantul atau balik arah, atau turn, atau reversal. Filled order memfasilitasi pergerakan harga.
Yang kita tidak tahu apakah nantinya unfill order itu di-cancel atau tidak, karena itu kan ya balik lagi, institusi tidak nelpon saya, dia tidak ngabarin saya ketika dia placing unfill order di market. Kita hanya tahu setelah unfill ordernya terfill, dia meninggalkan jejak. Nah, jejaknya kita bisa tahu. Tapi berikutnya, kita juga nggak tahu apakah nanti unfill order tadi akan di-cancel atau tidak sama institusi. Makanya kita perlu sebuah metodologi yang terbukti dan diuji di mana punya probability yang cukup, punya risk yang kecil, dan punya reward yang cukup juga. Nah, kalau kita melakukan itu terus-menerus, teman-teman akan survive anyway. Gitu ya. Ini ada banyak area-area yang belum kita bahas, Mas, ada kaitannya dengan saran 1 jam sebelum dan sesudah berita harus keluar dari posisi. Kaitannya dengan hal ini gimana, Mas? Sebenarnya nggak peduli sih, sebenarnya mau ada news, nggak ada news, sebenarnya nggak ada urusannya. Kalau teman-teman fokus sama unfill order di time frame yang cukup besar gitu ya, mau ada news, nggak ada masalah. Karena ya balik lagi kan kita udah bahas tadi di depan bahwasanya news adalah indirect force. Tetapi kalau ada news, default kita selalu bilang kepada teman-teman yang baru mulai, yang pemula, teman-teman cancel. Padahal pada akhirnya sih kalau teman-teman trading di H1, H4 ke atas gitu ya, mau ada news juga nggak terlalu masalah. Tapi kenapa cancel? Karena ketika news biasanya terjadi slippage gitu ya. Spread-nya melebar, jadi menimbulkan resiko-resiko yang tidak perlu. Nah, di awal sebaiknya teman-teman berhati-hati sama news, cancel dulu. Toh kalau di-cancel kan teman-teman tidak rugi dan tidak loss. Tidak rugi dan tidak profit maksudnya. Karena seringkali kalau teman-teman baru pemula dan kena news gitu, tiba-tiba SL dalam 5 menit gitu ya, atau SL dalam 1 menit gitu ya, itu akan mempengaruhi psikologinya. Karena news itu bisa SL 1 menit atau TP 1 menit. Buat saya news itu kan cuma katalis. Jadi news hanya akan membawa harga kemana tempat seharusnya dia berada hanya lebih cepat. Ya, kayak tadi, kayak misalnya bilang, Mas berarti area institusi itu magnet ya? Enggak juga. Institusi itu bukan magnet. Tapi ketika institusi mau beli dalam jumlah besar, dia pengen ordernya ke field. Kalau teman-teman mau beli kan teman-teman pengen dapat barang, betul ya? Kalau teman-teman mau beli kan kita pengen dapat barang. Ketika saya mau jual, saya pengen laku jualannya. Maka saya akan melakukan segala macam cara, banyak cara supaya laku kan gitu ya. Ketika saya mau beli dengan harga murah ya saya akan melakukan banyak cara untuk supaya order saya ke fill gitu ya. Dengan ngedrive news segala macam kan gitu ya. Salah satunya adalah dengan news. Makanya kata-kata area UFO adalah magnet tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak tepat juga karena bukan unfill ordernya, dia nggak nyedot harga kan gitu. Dia cost price to turn benar, dia bikin harga mantul benar, tapi dia nggak narik harga untuk ke sana. Ketika saya punya unfill order buy bukan berarti harga akan turun, tapi kalau harga sentuh area saya, kemungkinan dia naik lebih gede daripada turun. Ini perlu dipahami. Kalau saya punya unfill order sell, bukan berarti harga pasti naik ke area saya. No. Saya hanya entry kalau harga masuk ke area saya. Artinya unfill order sell, ketika harga masuk ke area saya, probability dia untuk turun lebih besar daripada naik. Itu aja. Jadi kalau punya unfill order sell bukan berarti buy now. Kalau kita punya unfill order buy bukan berarti sell now karena dia tidak magnet, dia nggak narik harga. Kecuali tadi, benar institusi punya kepentingan untuk ordernya terfill. Maka dia akan melakukan banyak cara secara tidak langsung. Tadi dengan ngedrive harga, dengan melakukan proses namanya market making gitu. Dia misalnya dia mau beli, dia akan ngasih sprinkle sell supaya market turun ke area dia, begitu sampai di bawah dia beli lagi gitu. Nanti itu ada di pembahasan yang lebih advance ya, proses market making. Ingat sampai mendarah daging. Saya semenjak ingat ikut setup di Workshop Surabaya sama Mas Angga, saya nggak pernah lihat Forex Factory ataupun investing.com. Persetan sama news. Mas balik ke slide direct force, saya nggak bosen denger. UFO DBR. Area UFO cukup besar ya, apa bisa menyebabkan risk kita besar? Nanti risknya kalau besar atau kecil nanti kita akan kurangin dengan lot size yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ciri-ciri harga bergerak karena order institusi apa Mas? Candle panjang. Nah, nanti kita bahas, kita belum bahas. Mas Ahmad, kira-kira unfill order institusi bertahan berapa lama Mas sebelum di cancel? Karena biasanya pakai time frame besar ya. Bertahan berapa lamanya kita tidak tahu, dia cancel kapannya kita juga tidak tahu. Tapi tugas kita adalah stacking probability. Nanti akan ada aturan baku kapan order kita di cancel. Jadi kapan order itu di cancel kita akan punya rule bakunya. Teman-teman nggak perlu khawatir, kita akan share rule bakunya. Semuanya akan mechanical. Apabila order kita sudah terisi, kemudian climate di common time frame berubah arah, apakah kita harus close transaksi? Belum sampai ke sana pembahasannya.
Ya Mas, tetap follow trend ya intinya. Jadi follow climate-nya. Nanti kita akan bahas. Berikutnya ini masih dibahas. Ini tadi udah saya jawab, ketua kelas sudah saya jawab. Mas katanya dengan saran tadi udah jawab. Kok ketua nggak komen nih? Pak Ongas saya bikin sampai 35 sekalian buat ukur lebar PZ. Bagi pemula, komen UFO sama apa Mas biar nggak bingung. Kita akan bahas nanti teman-teman, pembahasannya belum sampai ke sana, jangan khawatir. Apalagi yang belum dijawab. Ada banyak teman institusi yang membantu di sini. Kaitannya dengan news tadi saya udah bahas. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi after ini. Tapi intinya sebenarnya kita nggak terlalu bermasalah sama news. Tapi bagi teman-teman yang baru mulai, jadi hindari market volatility itu nanti kaitannya sama survival skill-nya. Karena ketika profit sangat cepat dan loss sangat cepat itu biasanya nggak bagus bagi teman-teman yang masih pemula. Kalau dari up climate, pending order sell-nya di cancel dari institusi. Biasanya, saya bilang cenderung di cancel. Nggak 100% pasti di cancel. Tapi kemungkinan besar di cancel. Apakah bisa dikatakan tujuan workshop ini adalah supaya kita menggunakan auto UFO dan auto climate secara benar? Enggak sih, tujuan workshop ini bikin teman-teman punya trading rule dan supaya teman-teman making money. Gitu. Jadi goals-nya bukan supaya teman-teman pakai auto climate dan auto UFO. Auto climate dan auto UFO kan bukan tujuan akhirnya kan. Jadi ingat-ingat tujuan akhirnya. Tujuan akhir kita adalah supaya kita bisa trading secara mandiri, supaya kita bisa punya sebuah set of rule yang bikin kita trading secara konsisten, gitu ya. Mas Julius Chandrawijaya, Mas, logik dibalik kalau institusi buy atau sell membentuk candle base itu gimana ya? Bukankah kalau mereka buy harga langsung imbalance dan membentuk candle Marubozu hijau? Nah, logiknya siapa? Logiknya yang salah kalau bilang. Oke. Kita nggak bilang logiknya kalau institusi masuk bikin candle base, kita selalu bilang candle base adalah candle di mana supply dan demand dalam kondisi relatif balance. Karena supply dan demand-nya relatif balance, maka ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, kan gitu ya. Ketika ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, maka dia basing supply and demand-nya relatif balance. Ketika tiba-tiba harga drop sangat kencang atau harga rally sangat kencang, maka kita tahu terjadi imbalance. Permulaan dari imbalance adalah ketika drop besar atau sell besar. Ingat, institusi cost the drop, institusi menyebabkan dropnya atau menyebabkan rally-nya. Tapi ketika sudah drop, biasanya candle panjang itu adalah aktivitas dari novice. Institusi yang menghabiskan buyer di area yang, jadi selama ini gini, gampangnya gini, di sebuah pasar terjadi transaksi normal. Oh, ada yang beli jual beras 9.900, ada yang 10.000, ada yang 98, segala macam. Harga beras ya akan tetap stabil di angka-angka area itu. Makanya dia sideways. Sampai tiba-tiba saya datang dan saya borong semua beras yang ada di pasar tadi. Begitu saya borong, harga udah tidak 10.000 lagi, tiba-tiba boom jadi belasan ribu. Maka dia akan tahu, oh Mas Angga kemarin beli di harga sekitar 10 ribuan. Makanya kita plot tuh area-area 10.000 dikasih buffer. Paling rendahnya waktu dia sideways 9.700 sampai 10.000. Berarti kita bikin 9.000 sampai 9.700 sampai 10.000 adalah area-area harga di mana saya beli. Makanya disebut sebagai area unfilled order. Karena itu adalah permulaan dari big rally in price. Dari 10.000 tiba-tiba shooting up jadi 13.000. Maka UFO-nya adalah area antara 9.700 sampai 10.000-an. Jadi logiknya gitu Mas Julius, mudah-mudahan nangkap ya. Jadi candle base itu adalah bukti bahwasanya supply and demand relative balance. Kalau relative balance berarti institusi lagi ngakumulasi order, sellernya belum habis atau bayarnya belum habis. Ketika tiba-tiba bayarnya habis, sellernya habis, maka terjadi big drop atau big rally. Nah, area UFO adalah permulaan dari big drop atau big rally. Gitu. UFO dipantau seberapa sering? Nanti kita akan bahas di pembahasannya, kita belum sampai ke sana. Satu ke atas atau common time frame atau actionnya time frame Mas Gus. Kita belum bahas time frame segala macam. Kalau pending order kena news bisa kena slippage nggak Mas? Bisa. Kalau penyedia tools UFO tidak ada, gimana nentuin UFO-nya Mas? Wah, berarti nanti kita akan bikin kelas lanjutan gimana cara mengidentifikasi UFO-nya ya, secara manual gitu ya. Kalau nggak bisa, kalau dia nggak bikin ya saya bikin. Kalau saya meninggal dan yang punya UFO nggak bikin, ya teman-teman harus belajar nanti pelan-pelan ya. Tapi kita akan lebih fokus untuk belajar metodologinya, nanti baru kita belajar pelan-pelan alasannya. Karena sebaiknya kan teman-teman belajar
belajar cara pakainya dulu ya sebelum belajar cara bikinnya kan itu ya. Karena kalau teman-teman fokus ke cara bikinnya dulu nanti lebih susah kan itu. Yang penting kan ke teman-teman beli handphone ya belajar cara pakai handphonenya dulu kan udah jadi handphone udah jadi teknologi. Yang penting belajar cara pakai handphonenya. Kalau nanti kalau tiba-tiba produsen handphonenya berhenti bikin handphone gimana? Ya baru kita belajar bikinnya gitu. Sekarang udah ada yang bikin kita pakai dulu aja. Logiknya aneh nggak sih contohnya? Ya aneh juga nggak apa-apa lah ya dimaklumin. Ini itu sebabnya bisa kepanggil atau enggak. Institusi nggak pernah loss ya mas. Ya selalu ada institusi yang lebih besar lagi tetap bisa loss sih. Tapi dia akan lossnya jauh lebih jarang. Mas Sunarso, misal kalau kita menggunakan EMA 78 asal saja dan bertemu dengan area UFO, lalu kita melakukan pengulangan berkali-kali sama dengan RR minimal 1/1 dan menit di atas 50%. Kita boleh pakai trading plan tersebut? Boleh. Teman-teman mau pakai EMA 9, EMA 200 gitu boleh. Selama ada EMA dan UFO-nya dan terbukti making money. Tapi kan teman-teman perlu ngetes by data. Sedangkan nanti yang kita share adalah cara yang sudah kita tes gitu ya. Pada akhirnya teman-teman nggak ada limitnya. Teman-teman mau pakai auto UFO dengan tools apapun tidak ada limitnya. Nggak ada limit yang teman-teman bisa lakukan dengan auto UFO. Teman-teman boleh pakai UFO dan Bollinger Band misalnya. Teman-teman boleh pakai UFO dan 4 EMA sekaligus gitu ya. Pada akhirnya tugas kita adalah menyederhanakannya supaya teman-teman punya aturan yang baku, supaya teman-teman gampang, stepnya jelas dan nggak pusing gitu ya. Saya bisa aja kasih EMA-nya 4, tapi teman-teman bingung nanti ada pertanyaan lanjutan. Kalau EMA-nya 4 yang mana yang diambil gitu ya. Makanya kita pakai nanti cuma pakai 1 supaya teman-teman mechanical. Pada akhirnya kalau teman-teman mau pakai cara lain memodifikasi silahkan selama teman-teman tes dan ukur. Oke. Mas kalau sell harga turun itu artinya kita lakukan buy kan Mas di market. Dari sebaiknya juga buy. Maksudnya? Mas Faisal Lubis. Mas kalau sell atau harga turun itu artinya kita lakukan buy kan Mas di market dan sebaliknya juga buy. Oh, maksudnya kalau harga turun kita nge-buy, betul. Kita akan nge-buy ketika harga koreksi ke area unfilled order. Mas Diki, apakah berarti UFO institusi bisa dikatakan pantulan harga? No, UFO itu belum jadi pantulan. UFO yang menyebabkan harga mantul. Ketika udah mantul, maka UFO-nya sudah tidak fresh. Jadi support atau resisten biasanya namanya. Oke, berikutnya. Mas Ngurah Junior. Nah, nanti kalau setelah kelas selesai dan kita nggak langganan atau UFO, gimana caranya bisa trading konsisten? Nyari UFO sendiri, Mas. Ya langganan dong kalau kelasnya udah selesai. Mas Julius, siap, ngerti-ngerti. Mas Dan, untuk menandain footprint institusi ini lebih tercermin pada candle base atau layout-nya, Mas. Jadi yang ditandain adalah layout-nya. Jadi yang perlu kita cari adalah the origin of the big drop atau big rally. Jadi karena layout adalah permulaan dari imbalance. Nah, permulaan dari imbalance ya tadi candle-candle yang base karena area-area di mana supply and demand-nya dalam kondisi relatif balance ditandain dengan candle base. Begitu dia big drop, yang penting kan big drop. Jadi yang penting adalah base sebelum big drop. Jadi nggak bisa satu, nggak bisa big drop-nya doang, nggak bisa base-nya doang. Jadi harus kita cari di mana area imbalance terus tiba-tiba, maksudnya dalam relatif balance terus tiba-tiba jadi imbalance atau tidak seimbang. Itu kata kuncinya. Apakah pernah terjadi ada dua UFO karena ada institusi besar yang baru masuk chart? Bisa aja ada UFO buy dan sell berdekatan. Nanti kan pada akhirnya urusannya sama profit zone. Kalau profit zone-nya nggak cukup, ya kita nggak entry. Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Oke, teman-teman, sudah 1 jam 22 menit. Saya yakin topik ini sangat menarik buat teman-teman. Dan pastikan teman-teman tonton ulang materi ini. Kalau belum paham, ditonton ulang berkali-kali. Kalau masih belum paham juga, komen di Facebook group, tanya ke saya, mention saya akan dengan senang hati menjawab. Kalau jawabannya butuh lebih panjang, saya bikinin video lagi biasanya ya, supaya teman-teman bisa tonton berulang-ulang. Dan besok kita akan masuk ke tema auto UFO. Jadi ini juga menarik. Jadi sekarang udah mulai technical. Jadi ada technical, ada kuliahnya, technical kuliahnya. Nanti kita akan banyak banget praktek. Jadi mungkin semua materinya akan selesai dalam 1 atau 2 minggu ini. Semua materinya selesai, teorinya selesai. Baru habis itu kita akan masuk ke metodologinya dan kita akan lebih banyak praktek. Kita punya waktu praktek yang panjang sampai 30 hari ke depan. Dan kita akan praktek bagaimana cara menerapkan auto UFO dan metode ini di market live. Dan setelah itu teman-teman prakteknya nggak berhenti sampai di sini, teman-teman akan masuk ke grup alumni. Nanti di grup alumni ada banyak teman-teman yang sudah lebih senior, ada yang batch 1, batch 2 di workshop offline kita, ada saya, ada Mas Rifki, ada Mas Teguh, ada Mas Fadli yang juga kita sharing setup harian dan juga banyak hal-hal baru. Jadi gini teman-teman, saya kan nggak tahu apa yang teman-teman belum paham, jadi please aktif di grup, please nanya kalau belum paham, nggak usah malu, teman-teman kita sama-sama belajar. Dan yang kedua, ada banyak hal-hal yang mungkin nanti teman-teman belum ketemu kondisinya, nggak usah khawatir, kita akan punya grup alumni, kita akan punya wadah untuk bertumbuh bersama. Oke, thank you teman-teman, thank you waktunya.
Besok kita akan ketemu di waktu dan gelombang yang sama, kita akan bahas Auto YFO. Saya Dwi Nanggara pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live.